Sorong. Perdana Radeva berangkat. Family time. Aduh. Waktunya liburan keluarga. 1, 2, 3. Hup. Ush. 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 Sampai juga. Oke kawan-kawan, apa kabar kamu semua? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke baik, jadi kali ini saya punya anak dan istri tong akan pergi ke kota Sorong. Bagi kamu yang belum tahu Sorong adalah pintu masuk untuk masuk ke Papua. Kalau kamu biasa dari luar kota, minimal kamu harus injak Sorong dulu, baru kamu bisa injak kota-kota Papua yang lainnya. Nah, kali ini tong akan menggunakan pesawat tong dari Manokwari akan terbang ke Sorong. Jadi untuk perjalanan dari Manokwari ke Sorong sendiri, nanti kita akan menempuh sekitar waktu terbang itu 45 menit. Nah, ini kan bisa lihat pemandangan dari Bandara Manokwari. Nah, kamu perhatikan, nah ini dia Bandara Manokwari. Nah, dari bandara nanti kita akan diantar oleh bis dan kita akan langsung siap naik di pesawat. Nah, untuk naik di pesawat nantinya tong harus antri dulu ya, karena orang rame untuk penerbangan. Karena biasa orang-orang yang dari Manokwari sini itu pasti ada yang mau keluar kota ya, mau tidak mau tong satu pesawat dengan dorang karena nanti dorang transit di Sorong. Nah, dorang tujuannya adalah ke kota Sorong. Oke. Nah, tong sudah ada di dalam pesawat ini ya, kan bisa perhatikan ini adalah pemandangan kota Manokwari ketika mau terbang atau lepas landas dari Bandara Rendani. Nah, kan bisa perhatikan ya, banyak rumah-rumah. Nah, ini adalah bandaranya ya. Ya, nanti ketika kita lepas landas langsung akan terlihat Pulau Mansinam dan Pulau Lemon. Nah, di sebelah sana itu adalah Pulau Mansinam dan Pulau Lemon ya. Lepas landas langsung ketemu laut, jadi indah sekali. Nah, syukurnya cuaca lagi bagus-bagusnya ketika kita pergi ya. Mudah-mudahan sampai di Sorong sana dalam keadaan cuaca cerah. Oh iya kawan-kawan, jadi pesawat yang tong naik akan sekarang ini adalah pesawat Lion. Dia tipenya adalah Boeing 737. Jadi rata-rata pesawat yang masuk di Manokwari ini pesawat-pesawat tipe begitu ya, karena dia tidak terlalu besar, karena landasan pacu yang ada di Manokwari itu juga tidak terlalu panjang. Nah, dan ini adalah Pulau Mansinam. Nah, Pulau Mansinam sendiri itu adalah pulau yang paling terkenal di Papua ya. Ini karena dong bilang pulau ini adalah pertama kalinya Injil masuk di Papua. Jadi kalau biasa kalau hari-hari besar itu pasti acara besarnya itu ada di Pulau Mansinam itu. Nah, 10 menit berlalu tiba-tiba cuaca kurang baik ya. Cuaca sedikit berawan dan pesawat mulai goyang ini. Kamu bisa perhatikan ini. Oke baik teman-teman, 45 menit telah berlalu, kita sekarang sudah berada di atas kota Sorong ya. Kamu bisa perhatikan kota Sorong sendiri ini datarannya datar semua ya, tidak sama kayak Manokwari. Kalau kamu lewat di Manokwari itu gunung-gunung, bukit-bukit itu banyak, tapi kalau Sorong nih ujung pukul ujung nih datar. Jadi dia kayak bagaimana ya? Kayak semuanya tuh rata. Jadi kebanyakan juga itu saya lihat di sini macam bekas-bekas rawa-rawa begitu yang dong timbun baru dong bangun. Sudah, nanti tong sampai di Sorong saja mendarat baru tong perhatikan baik-baik Sorong itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat ramai sekali ya. Pas tong turunnya juga hujan, gerimis. Syukur deh gerimisnya pas tong sudah sampai, bukan di atas sana.
Oke, saatnya mendarat. Wih. Halo. Hah? Akhirnya tiba juga di Sorong. Sorong guys. Sorong, Papua Barat Daya guys. Provinsi baru guys. Iya, provinsi baru ya. Nggak main-main. Wih, ada. Ibunya tuh beda matahari. Tapi kalau kemarin di sini ibu kota provinsi Papua Barat mungkin belum keluar provinsi Papua Barat Daya. Ada istrinya. Oh, begitu ya? Iya. Ketua KKSS sehat. Oke, baik. Waktunya berkumpul. Duduk saja yuk, terjalan-jalan. Duduk. Loh, di sana ternyata ada Ipang. Om Jar yuk. Ustadz Ipang. Ini ada Tentra Anggas. Ih, Radeva ini mau gaji saja terus ini. bikin apa kak? Uts, ada Papol. Selamat pagi guys. Tadi ada Tentara, ini ada Papol. Gas. Gas. Ada Nabila. Irma, halo. Wih, Kanario datang. Nah, ini Tete Lato. Ini simpan pribadi. Lagi bikin apa kak? Cewek-cewek shopping ini. Lagi. Lengkap. Oke, habis. Aduh. Ini bumil. Ada ayam. Kayaknya drone bisa terbang di atas ini. Oke guys, hari ini kita akan pergi berenang di kolam renang. Sekalian tong akan singgah di mana Alan? Ramayana ya? Ramayana kak. Ramayana. Oke, tong mau belanja dulu persiapan untuk Persiapan acara. Oke, mantap. Backsound. Nah, oke kawan-kawan. Jadi tepat hari kedua, nah langsung saja tong akan jalan untuk keliling kota Sorong ya. Nah, sebenarnya tong mau pergi ke kolam renang, cuma tong sudah pergi ke 4 kolam renang yang ada di Sorong, ternyata lagi tutup semua. Juga kurang tahu kenapa. Jadi tujuannya tong akan pergi keliling Sorong saja sambil singgah di Ramayana dulu. Oke.
Kota Sorong sendiri kan bisa perhatikan di sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini banyak ruko-ruko ya, toko-toko, ramai sekali. Jadi beda dengan Manokwari. Manokwari ini tidak terlalu ramai kayak begini. Jadi Sorong nih di ini tong berada di kilo 12 masuk ya. Kilo 12 masuk itu lihat di bagian bukan jalan utama ya, ini kayak jalan masuk kilo 12 tapi kayak lorong begitu. Tapi kan bisa perhatikan ramai sekali kanan kiri nih, dia sudah banyak ruko-ruko. Nah, kamu juga bisa perhatikan di Sorong sendiri sudah ada Alfamart sama Indomart. Manokwari belum ada, bos. Jadi memang bisa dibilang Sorong lebih maju karena apa? Karena memang kota Sorong ini sendiri dia adalah pintu masuk gerbang ke Papua. Jadi salah satu gerbang masuk yang paling awal untuk didatangi ini pasti Sorong. Nah, kamu juga bisa perhatikan di sepanjang Sorong nih banyak masjid sekali. Tong bisa lihat macam di situ ada masjid, dia kayak Alfamart begini, menjamur juga di sana. Saya juga heran, tapi ini sudah Sorong. Jadi dong bilang Sorong nih memang pintu masuknya sudah. Terus kamu bisa perhatikan di ini kita sudah berada di jalan besarnya ya, jalan besar atau jalan utama yang biasa dong bilang kilo-kilo kayak ini. Nah, ini di sana ternyata masih ada taksi. Jadi taksi di sini tuh dia punya model tuh kayak yang warna-warna kuning di depan ini. Nah, beda dengan Manokwari. Manokwari itu taksi sudah mulai kurang, sudah tidak ada beroperasi lagi di tengah kota. Kalau di Sorong ini masih beroperasi ya. Kalau di Manokwari nih taksi tinggal lari-lari jauh saja. Itu pun juga orang sudah sedikit yang naik taksi karena dong naik ojek. Nah, dong terus saja lanjut terus. Nah, jadi Sorong ini dia punya jalan nih datar kayak begini, tidak ada naik turun gunung kayak di Manokwari, bukit-bukit. Terus juga di kanan kiri tuh bersih. Cuma biasa kalau hujan tuh biasa juga kayaknya banjir. Cuma tuh belum tahu ya. Tapi bagusnya di Sorong lagi jalan utamanya tuh terbagi dua, sebelah kanan sendiri dan sebelah kiri sendiri. Kamu bisa perhatikan untuk dia punya jalan utama. Jadi memang orang ramai ya. Terus di sepanjang jalan kamu bisa perhatikan juga itu tuh banyak pedagang-pedagang ya, penjual kayak makanan-makanan kecil, ringan apa begitu. Baru bagusnya lagi dia punya dekat trotoar ini samping-samping kiri nih, kan bisa perhatikan ada pohon-pohon. Don tanam pohon-pohon, bukan tanam sih, mungkin pohon sudah lama di situ tuh, makanya dia kayak bikin rindang begitu. Jadi sepanjang tong lewat ini sebagian itu ada pohon-pohon yang berdiri, jadinya tong macam rasa dingin. Padahal ini kalau kamu bilang ini sekarang nih panas sekali. Oh iya kawan-kawan, saya mau cerita juga. Kamu tahu tuh kalau Sorong nih adalah provinsi baru. Jadi dia pecah dari Papua Barat. Papua Barat sendiri itu yang saya bilang provinsi Papua Barat sendiri itu Manokwari ya. Nah, sedangkan provinsi baru yang di Sorong ini dia sudah pecah jadi provinsi Papua Barat Daya. Jadi sekarang ini dia sudah bukan kabupaten lagi. Kalau dulu kan kabupaten Sorong, provinsi Papua Barat. Tapi sekarang dia sudah berubah jadi provinsi Papua Barat Daya. Jadi dia punya kabupaten itu ada Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten apa lagi? Pokoknya dia punya kabupaten sendiri, ada yang arah Maibrat sana. Nah, jadi sebelum Sorong jadi provinsi saja, Sorong tuh sudah macam ramai sekali, maksudnya sudah orang tuh lihat itu macam Sorong tuh maju sekali. Apalagi ketika dia berubah nanti jadi provinsi. Jadi kan bisa perhatikan sepanjang tong jalan ini, di jalan utama kanan kiri itu rata-rata ruko semua, besar-besar. Oh iya, saya mau cerita sedikit. Kamu lihat pom bensin yang tadi tong lewat itu
Kamu lihat pom bensin yang tong lewat tadi itu macam sepi, macam tak ada yang antri. Kau tahu kalau di Manokwari, Sio, Pertalite itu kok antri sampai panjang sekali. Kau tunggu sampai setengah jam, 1 jam itu kalau cepat. Sedangkan tong waktu di Sorong sini untuk isi Pertalite saja, yang penting kok ada barcode. Selesai masuk ada barcode, kasih tunjuk, antri 3 mobil, 4 mobil, itu paling apa ya? Paling penuh sudah. Sebelumnya itu tong kalau mau antri tinggal masuk saja. Jadi tidak antri sama sekali. Jadi baru tidak ada batas waktu. Contoh kalau di Manokwari itu macam tong kalau mau isi Pertalite itu ada batas waktu. Pokoknya jam 3, jam 4 itu Pertalite sudah habis. Tapi kalau di Sorong sampai malam pun kau mau antri Pertalite juga bisa. Apakah di Manokwari Pertalite susah atau bagaimana ya? Atau dia punya Pertalite itu mungkin terada ini ke apa ya? Tidak, mungkin karena bukan provinsi Papua Barat lagi Sorong, jadi susah Pertalite lagi ke apa. Nah, bagaimana kawan-kawan, kamu lihat kota Sorong ini tidak terlalu macet, tidak terlalu sepi juga toh. Jadi rata-rata orang yang jalan ini ya lumayan enak lah, tidak macet dan tidak ini. Dan juga teman-teman, kalau kamu yang tahu kota Sorong pasti kalau dari luar itu pasti kamu tahu Raja Ampat toh. Nah, Raja Ampat sendiri kalau kamu tiba di kota Sorong di bandaranya Sorong Edward Osok yang di depan ini. Nah, nanti kamu akan dari sini baru kamu naik speed atau Yang saya belum pernah ke kapal lagi ke Raja Ampat. Jadi Raja Ampat sendiri itu kabupaten yang provinsinya itu di Sorong sini, Papua Barat Daya. Kamu bisa perhatikan ini. Jadi ketika kamu ke Raja Ampat sana, ada motor nanti. kamu harus singgah dulu di kota Sorong sini. Nah, Iya, ada Mitsui di sini. Mixu banyak, dia punya cabang. Karena dia meleset. Gantung ini satelit apa dia punya apa satelit ini mobil kayak jalan ini jalan-jalan itu kalau dia tidak sesuai. Mama Deva tanya ke dalam ya. Bisa ini kan tidak untuk apa lagi namanya? Tidak, bukan untuk ini, cuma sekedar mandi, saya tidak perlu menginap gitu. Tanya dulu tuh. Siapa tahu beda dengan Aston Manokwari lagi. Cara ditanya dulu. Ah. Iya, saya Hah? Mama Devas pernah kerja juga di itu ya. Nah kawan-kawan, tadi itu tong singgah di Aston Sorong untuk mau tanya apakah bisa berenang ke tidak. Karena kalau di Aston Manokwari ini biar tong tidak menginap, tong bisa pergi berenang di depo kolam ya. Jadi tong tinggal bayar cash. Dia punya kolam saja sama dia punya biaya makanan-makanan yang itu. Kalau ya kayak pergi ke kolam renang ini wisata begitu. Ternyata tong sudah dari sini ternyata tidak bisa, harus menginap. Jadi karena tong tidak dapat kolam renang, apalagi tong sudah dari 2 tempat juga di kolam renang yang tentara punya, yang ada 2 tempat itu ternyata yang satunya sementara rehab dan yang satunya sementara tutup. Jadi sudah 3 kolam renang yang tong datang tapi tidak buka. Jadi tong memutuskan untuk lanjut keliling Sorong lagi. Sekalian tong singgah di Ramayana untuk belanja persiapan untuk ada acara yang mau didatangi di sini. Iya, betul. Oh iya teman-teman, saya mau cerita lagi. Orang di Sorong ini menggunakan
mobil rental ya. Jadi bagi kamu yang mau rental mobil di sini, dia punya harga tuh kisaran harga perharinya tuh 400.000 sampai 500.000 tergantung jenis mobil. Jadi kalau kamu pakai Avanza yang Avanza lama itu tuh dia punya kisaran harga tuh sekitar 400. Mungkin kalau kamu ada kenalan yang lebih murah lagi, kamu bisa taruh dia pun nomor di komentar sini. Nah, terus yang Tom pakai nih apa? Yang Tom pakai nih Expander itu dia punya harga sekitar 700.000 ya. 500 sampai 700.000 per hari. Jadi kalau kamu ada yang tanya harga mobil di sini berapa ya, dia sekitar begitu untuk sewa. Jadi Tom pakai sekitar 5 hari ke depan. Nah kawan-kawan ya, untuk pergi ke Ramayana sendiri kamu bisa ikuti jalan besar nih saja, terus lurus saja terus jadi Tom dari arah kilo 12 toh, dari arah kilo 12 pokoknya lurus terus, nanti ketemu lampu merah lurus lagi. Jadi enaknya di Sorong ini dia punya jalan utama nih kan luas toh, kanan kiri saja ke arah laut sama ke arah kilo 12 sana. Jadi kalau kamu jalan itu kamu tidak akan hilang karena dia punya jalan tuh gampang, lurus-lurus saja. Kamu perhatikan di sebelah ini ada Ramayana. Tong singgah dulu sebentar di sini untuk belanja kebutuhan ya, untuk persiapan acara. Oke baik. Iya, ada tuh dia. Tapi tuh beli ini tali, kalau itu pakai sarung banyak bodohnya jadi. Yang sarung tuh sudah ada talinya, tinggal ditarik, sudah ada talinya. Sudah beli paling dulu. Sudah ada talinya. Kamu lihat tanya, kamu jaga tanya, saya menangis lagi tuh Fani. Biar nangis. Ada sebelah situ. Iya bos. Siapa sih? Cukup tuh. Di sini ya, besar-besar. Oh iya. Kamu turun dulu sudah. Kamu turun dulu sudah. Kita parkir mobil dulu. Ini guys, oke baik. Nah kawan-kawan, tepat hari ketiga Tong langsung jalan lagi terus saja ya. Jadi setelah kemarin dari Ramayana, kalau kamu jalan lurus saja terus ikuti jalan, nanti kamu akan ketemu sama pelabuhan. Nah ini adalah pelabuhan Sorong ya. Jadi kamu bisa perhatikan jalan menuju ke pelabuhan itu setelah Ramayana lagi ya, pokoknya jalan terus saja. Nah terus yang di sebelah kiri ini yang kayak ada bangunan-bangunan ini depan hotel, nah itu tuh dia punya nama tuh Tembok. Jadi ini yang paling terkenal sekali, dia punya lokasi nama itunya adalah Tembok. Biasa dong bilang Tembok Berlin. Perhatikan. Nah di sebelah kiri, nah ini sudah pantai yang dong relokasi ya, pantai yang sudah direlokasi dong timbunakan. Nah ini ya lokasi Tembok dulu, ini di sini sudah dong sudah timbunakan. Nah sambil tong jalan keliling ya. Jadi ini tong sudah ada di ujung sekali ini, dong bilang Sorong tapi di bagian pantai ya, pelabuhan punya wis. Nanti tong akan jalan saja terus, ikuti jalan ini.
Sudah sadar kan? Hah? Iya, belum. Iya. Hotel Mamberano. Luas ini. Kayaknya sorong. Insan. Mana? Kan orang Cina tuh. Dong kan ada dua bersaudara kan kalau tidak salah. Hah? Iya. Village Panorama Hotel. Ojol elektronik. Lanjut kompleks apa? Kita lihat. Kompleks. Bukan apa gitu ada tulisannya. Ini namanya Kampung Baru. Oh, Kampung Baru. Kampung Baru. Macam bahasa lama. Jalan Samratulangi. Nah kawan-kawan, kita sekarang sudah berada di Jalan Samratulangi. Jadi Jalan Samratulangi ini tong tepatnya berada di, biasa dong sebutnya di daerah sini nih, daerah Kampung Baru. Jadi ini daerah yang paling ujung sudah yang saya bisa explore untuk kasih lihat kamu. Jadi tong jalan sampai di sini. Di sini mungkin di depan sana ada pemandangan bagus sekali ya. Di sebelah kanan ini ada gereja sama dia punya tugu begitu. Jadi saya lihat di sini nih pemandangan mantap sekali. Kamu bisa perhatikan ini. Tapi tong tidak turun ke sini ya. Tong terus saja, nanti sampai di depan baru langsung tong putar balik, tong jalan pulang. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Nah, nanti setelah ini saya akan ajak kamu lagi untuk menikmati jalan menuju Sausapor, yakni distrik yang salah satu tertua di Papua. Oke, baik.